Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di acara ZA Discipleship ya. Saya umumkan lebih dulu bahwa pertama kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya mohon supaya kamera dinyalakan ya, supaya kita interaktif bisa enak ya. Yang kedua, selama pemaparan firman Tuhan, mic memang kami matikan ya. Nanti akan kami nyalakan waktu tanya jawab. Yang ketiga, demikian juga dengan kolom chat juga kami matikan ya. Sampai kita masuk di acara tanya jawab baru nanti kita nyalakan lagi. Baik. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Saya akan share screen. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ZA Discipleship modul yang pertama ini saya beri judul bergaul lebih erat dengan Roh Kudus. Ya. Nah, saya mulai dengan sebuah kesaksian. Ya. Sebenarnya keinginan saya, kerinduan saya membekali sidang jemaat itu sudah bertahun-tahun, ya. Jauh sebelum GPDI ZA ini berdiri, saya sudah rindu sebenarnya. Ya. Nah, sampai kita bersama-sama di GPDI ZA, Saint Altar, kerinduan itu terus ada dalam hati saya. Ya. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana harus memulai, ya, dan apa yang harus disampaikan, ya. Saya juga tidak mengerti. Sampai terakhir, ya saudara kalau perhatikan khotbah saya hari Minggu, mungkin berapa minggu yang lalu ya, saya mengatakan dengan iman bahwa kita akan mulai. Ya. Nah, dalam hati saya waktu itu saya sudah berpikir ingin membawakan sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tapi saya tetap bawa dalam doa. Ya. Sampai akhirnya kurang lebih kurang lebih sebulan yang lalu ya. Jadi ya kurang lebih sama waktunya dengan saya waktu mulai katakan bahwa kita akan adakan. Saya mendapat tawaran untuk mengajar di sekolah kitab Kupang. Ya, tentu lewat Zoom ya, lewat Zoom. Dan saya setelah berdoa bergumul saya katakan oke, saya mau ngajar dan saya tanyakan pelajaran apa yang harus saya ajarkan. Dan di situ dikatakan Bapak tolong mengajar pneumatologi tentang Roh Kudus. Dan di situ saya, dalam hati saya tahu bahwa inilah jawaban Tuhan, bahwa ini yang harus saya sampaikan sebagai modul pertama, sehingga apa yang saya rencanakan itu saya ubah, dan inilah yang akan kita ikuti, yaitu kita mau melihat lebih dalam tentang Roh Kudus, ya. Sebab itu dalam pendahuluan ini saya beri satu ayat, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, dalam segala rencana kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan meluruskan apa yang terbaik. Saya percaya, ya, ini adalah yang terbaik bagi jemaat GPDI ZA, ya. Dan saya bersyukur mengapa untuk Roh Kudus, karena Roh Kudus ini sangat penting. Ya, Roh Kudus ini sangat penting, terutama bagi kita gereja Tuhan yang di akhir zaman. Rupanya Tuhan mau kita start dengan Roh Kudus. Ya, nah Bapak Ibu, kita harus tahu mengapa kok Roh Kudus ini penting bagi kita. Ya, karena kita sudah hidup di zaman yang terakhir, di penghujung daripada zaman yang terakhir, hari-hari terakhir ini. Ya, coba Bapak Ibu lihat di sini, ya. Nah, di sini gambar ini ya adalah gambar tentang Minggu Penciptaan. Kita tahu bahwa kita
di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 melihat bahwa dunia diciptakan, ya, atau nanti lebih tepatnya direnovasi, nanti saya akan jelaskan. Itu dalam 7 hari. Dalam 6 hari, ya, hari ke-7 Allah beristirahat, ya. Dan ini lazimnya disebut Minggu Penciptaan. Dalam sekolah Alkitab kita mengenal ini sebagai Minggu Penciptaan, ya. Dan ingat bahwa satu harinya Allah dengan manusia itu lain, ya. Satu harinya Allah adalah 1000 tahunnya manusia, menurut 2 Petrus 3 ayat 8 dan Mazmur 90 ayat 4, ya. Nah, selain daripada Minggu Penciptaan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada yang namanya Minggu Penebusan. Minggu Penebusan, ya. Jadi Minggu Penebusan itu, kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab, itu mulai dari Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah kembali bekerja, saya katakan, kembali bekerja. Tadinya Allah sudah masuk dalam Minggu Peristirahatan, bukan? Ya, ada setelah selesai menciptakan semua, dikatakan Allah melihat itu baik, lalu Allah beristirahat. Nah, tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka Allah kembali bekerja. Ini yang kita sebut Minggu Penebusan. Allah mulai merancangkan penebusan dan puncaknya nanti di Wahyu pasal 22. Makanya Minggu Penebusan ini panjang, ya. Mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu 22. Dan Minggu Penebusan juga sama. Terdiri dari 6 harinya Allah. 6 harinya Allah. Ya, 6 harinya Allah itu sama dengan 6.000 tahun manusia. Ya. Nah, Yesus, ya, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus itu mati di hari yang ke-4. Makanya di dalam Keluaran 12 ayat 6, ya, ketika Musa disuruh oleh Tuhan untuk menyembelih anak domba Allah, untuk menyembelih anak domba untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan berkata, pilih pada hari 10, tapi sembelih pada hari yang ke-4. Ya. Nah, inilah, ya, yang kita lihat sekarang. Lalu kita ada di mana sekarang? Kita ada di mana? Kita tahu bahwa kita ada di tahun 2021, kurang lebih 2000 tahun setelah Pentakosta, ya. Nah, Minggu Penebusan ini sendiri dibagi menjadi 3 zaman, Bapak Ibu, ya. Zaman Bapak 2000 tahun pertama, kemudian zaman anak 2000 tahun kemudian diakhiri dengan kedatangan anak tunggal Allah, ya. Kemudian mati di atas kayu salib, bangkit dan mencurahkan rohnya, maka kita masuk dalam zaman Roh Kudus. Ya. Maka zaman Roh Kudus inilah zaman di mana kita sekarang berada. Ya. Kita ada di zaman ini, zaman Roh Kudus, zaman kemurahan. Zaman kemurahan. Jadi kita ini sudah ada di ujung daripada zaman gereja, zaman Roh Kudus ini. Ya. Di mana sebentar lagi zaman ini akan berakhir dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan kita masuk kepada minggu yang ke-7 atau hari yang ke-7. Maksud saya bukan minggu yang ke-7, hari yang ke-7, yaitu 1000 tahun damai. Ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa kita ini sudah dekat sekali, ya, dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita bisa melihat dari tanda-tanda zaman, ya, semua sedang digenapi. Jadi kita ini sudah di penghujung zaman daripada zaman Roh Kudus ini. Sebab itulah mengapa penting sekali kita untuk mengerti tentang Roh Kudus, untuk mengenal tentang Roh Kudus ini. Jadi sekali lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Saya tahu, ya, ini semua pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita,
khususnya bagi Bapak Ibu sekalian, ya, jemaat yang ada, ya, Tuhan mau kita kembali untuk melihat tentang Roh Kudus, mengalami tentang Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itulah kunci dari segala perkara. Ya, jadi zaman Roh Kudus ini adalah zaman di mana Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, membawa gereja masuk ke dalam kesempurnaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat, kita mau masuk kepada satu janji Tuhan yang luar biasa, ya. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 31. Ya. Inilah yang dikatakan janji Bapa itu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang dibacakan oleh Petrus. Ya, pada waktu Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Ya. Orang-orang tanya, "Kenapa? Apa yang terjadi? Jangan-jangan mereka mabuk." Lalu Petrus bangkit berdiri katakan, "Kami tidak mabuk. Kami sadar sesadar-sadarnya. Tapi apa yang terjadi ini, inilah yang dijanjikan oleh Yoel, oleh Nabi Yoel." Kemudian Petrus mengutip ayat ini. Dikatakan pada hari-hari yang terakhir. Ya, kalau Petrus mengatakan pada hari-hari yang terakhir. Jadi saudara-saudara lihat bahwa kita ini sedang hidup pada hari-hari terakhir. Ya, yaitu hari ke-5 dan ke-6. 2000 tahun zaman Roh Kudus. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam janji ini, ya, kita melihat bahwa inilah yang seharusnya kita alami. Ya, hal-hal yang supranatural, ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan, ada pencurahan Roh Kudus. Ya, tapi kita saat ini belum melihat, bukan? Tapi saya percaya kita akan melihat itu. Amin. Ya, saya percaya kita akan melihat penggenapan Allah ini, di mana gereja akan kembali mengalami hal-hal yang luar biasa ini, karena waktunya sudah tiba. Ya, sudah sangat dekat sekali dengan kedatangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menggenapi kembali janjinya. Kalau gereja mula-mula mengalami hujan awal, kita akan mengalami hujan akhir yang lebih dahsyat lagi. Ya, untuk menyambut penuaian besar di akhir zaman. Makanya kita harus siap, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus sudah menolong kita. Ya, di ZA Discipleship yang pertama ini kita bisa melihat tentang Roh Kudus. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan Bapak Ibu dan saya sebagai hamba-Nya, ya, untuk kita mengalami kembali apa yang Tuhan janjikan ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Nah, itulah sebabnya maka di modul yang pertama ini ada 5 minggu, ya. Ini yang minggu yang pertama, Jumat yang pertama, kita akan 5 kali. Saudara-saudara, kita akan belajar tentang Roh Kudus, kita akan mengenal lebih dalam. Mungkin kita berpikir, saya sudah tahu. Kalau saudara berpikir gitu, saya lebih berpikir begitu. Ya, saudara, saya sendiri juga berpikir Roh Kudus. Ini kan sudah sering saya khotbahkan. Tapi ketika saya mempelajari lagi, saya melihat memang luar biasa. Seolah-olah firman Allah itu dihidupkan kembali. Saya melihat bahwa Roh Kudus inilah kunci
kunci kemenangan gereja. Roh Kudus inilah jawaban kita. Ya, supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita, mari kita dengan hati yang rindu ya mengikuti discipleship ini ya. Mengikuti dengan hati yang rindu. Bukan itu saja, saya berdoa dan mari Bapak Ibu juga berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus dicurahkan kembali. Supaya kita dipenuhkan lagi dengan Roh Kudus. Haleluya. Supaya gereja kita dibawa oleh Roh Kudus kepada satu kemuliaan. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita mau belajar, kita mau mengenal siapa Roh Kudus itu, ya. Ini untuk sesi pertama kita mau melihat siapa Roh Kudus itu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah ayat yang sangat sederhana tentunya, yang sering kali kita baca ketika kita mulai membaca Alkitab, ya. Perhatikan di dalam ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya, karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Maka Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah ini. Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So itu kita mau melihat bagaimana Roh Kudus itu sudah ada. Dia adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sejak awal. Sama seperti Bapa. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, Yesus, Anak Allah juga yang awal dan yang akhir. Dari kekal sampai kekal. Maka Roh Kudus juga awal dan akhir. Ya. Nah, coba perhatikan ayat 1. Perhatikan ayat 1 ya. Ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ciptaan yang bagaimana? Lalu di mana Roh Kudus? Nah, coba perhatikan ya, saya mau jelaskan karena ini PA ya, sedikit PA, jadi kita harus belajar lebih dalam supaya kita mengerti. Nah, perhatikan ayat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Allah di sini, kalau kita kembali kepada ayat atau bahasa asli Alkitab, dipakai kata Elohim. Elohim. Kita harus tahu bahwa Elohim itu bukan satu tunggal. Ya. Kalau satu dipakai kata Eloi, satu. Tapi Elohim itu satu yang merupakan sebuah kesatuan atau satu tapi jamak. Ya. Jadi di mana Roh Kudus? Ya di dalam ayat 1 sudah ada. Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah ada di situ. Anak juga ada di situ, Bapak juga ada di situ. Pada mulanya, in the beginning, Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus berperan dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langit dan bumi ini ada langit dan bumi yang Anda lihat, saya lihat? Coba kita lihat. Saya katakan bahwa ciptaan Allah itu sempurna. Amin. Amin. Ya, saya yakin kita semua amin ya, walaupun tidak bisa terdengar suaranya. Bahwa kalau Allah menciptakan itu sempurna. Yesaya berkata Allah menciptakan langit dan bumi untuk ditinggali, untuk dihuni, indah, sempurna. Inilah ciptaan yang mula-mula. Amin. Bisa terima ya. Tetapi coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Nah, coba perhatikan ini. Kalau kita tidak teliti, kita pikir, oh, berarti waktu Allah menciptakan itu langit dan bumi masih belum berbentuk, tidak. Ya. Jadi sudah kita lihat bahwa ciptaan Allah itu sempurna, bukan? Tapi coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita
penutupi samudra raya. Ini bahasa bukan sekedar sesuatu yang diciptakan tapi belum jadi, bukan begitu. Tapi ini bahasa-bahasa yang menandakan suatu keadaan yang kacau balau, yang hancur lebur. Dalam bahasa Ibrani, kita memakai kata tohu va bohu. Artinya keadaan ini keadaan yang kacau balau, hancur lebur, jadi satu, tidak karu-karuan pokoknya. Ya, kalau istilah kita kayak kapal pecah lah, ya. Bapak Ibu tentu pernah tahu ya. Biasanya kalau masuk kamarnya anak kos ya, itu berantakan semua kayak kapal pecah ya. Nah, itulah keadaan pasal ayat yang kedua. Dalam bahasa Inggris dipakai kata barren, no form of life, covered with darkness. Itu istilah artinya apa? Tandus, tidak ada kehidupan dan ditutupi dengan kegelapan. Mengapa? Apakah itu langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah Elohim di ayat yang pertama? Bukan. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu berantakan kayak begini. Jadi ada sesuatu yang terjadi, Bapak Ibu. Mengapa? Karena ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu? Di dalam Yesaya pasal 14 ayat dan Yehezkiel pasal 28 menjelaskan apa yang terjadi di antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Apakah itu? Tidak lain adalah pemberontakan di sorga. Lucifer, bintang timur, putra fajar itu. Dia memberontak kepada Allah dan dia dicampakkan ke bumi. Dan dalam murkanya itu dia menghancurkan semua ciptaan Allah. Perhatikan ya, pekerjaan iblis itu selalu mau menghancurkan ciptaan Allah. Termasuk manusia. Ya, manusia juga dihancurkan oleh iblis, bukan? Ingat ya, Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa dirusak oleh iblis sehingga menjadi dosa. Nah, demikian juga bumi. Ya, jadi ayat yang pertama itu adalah ciptaan awal. Allah Elohim, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menciptakan sesuatu yang indah. Tetapi di ayat yang kedua, ciptaan itu dihancurkan oleh Lucifer. Lalu bagaimana sekarang? Kita melihat, maka disitulah Allah mulai bekerja untuk memulihkan ciptaannya. Kita lihat itu di ayat yang kedua bagian akhir ini, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, jadi kalau kita mengerti ini, maka kita sekarang bisa menjelaskan kepada anak-anak kita ya. Anak-anak kan kritis loh. Katanya manusia diciptakan hari yang ke-6. Lah ini ada fosil ini sekian ratus ribu umurnya, fosil ini sekian miliar tahun umurnya, dari mana itu? Nah, sekarang kita bisa menjelaskan. Itu adalah ayat 1. Ya. Nah, di ayat yang ketiga ini kita melihat Allah mulai merenovasi ciptaannya menjadi indah kembali. Ya. Nah, kita lihat tadi ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang. Roh Kudus mulai bekerja. Kemudian ada firman. Berfirmanlah Allah. Firman ini adalah anak Allah. Allah Putra itu, Sang Firman itu, Logos itu. Dan Allah yang berfirman adalah Allah Bapa. Jadi kita melihat di sini kembali Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja bersama-sama memulihkan ciptaannya. Dan sebenarnya ini gambaran dari manusia, Bapak Ibu. Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa dihancurkan oleh pekerjaan iblis, kemudian oleh karya Allah dipulihkan. Allah Bapa,
Anak, Roh Kudus bekerja bersama-sama. Itulah yang kita alami. Kita dipulihkan oleh pekerjaan Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu Allah sendiri. Ya, Dia adalah pribadi yang ketiga. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dijelaskan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. So itu kita melihat bahwa Roh Kudus itu kekal. Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Sampai di sini, coba kita break 1 menit. Ya, kita renungkan sejenak betapa luar biasanya orang percaya itu. Kita ini disertai dengan Allah sendiri. Amin. Ya, kita sering ya mengagumi tokoh-tokoh seperti Musa, ya toh, seperti tokoh-tokoh nabi-nabi, atau mungkin kita mengagumi murid-murid, ya toh. Bagaimana murid-murid itu bisa bersama dengan Yesus secara pribadi. Tapi tahukah Bapak Ibu, sadarkah bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul itu mengagumi kita? Ya, jangan salah. Kita seringkali mengagumi, wah, zaman itu mujizat begitu luar biasa, begitu nyata, ya toh. Tapi Yesus sendiri berkata bahwa orang-orang kudus itu justru kagum, ingin seperti kita disertai oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Haleluya. Mari kita benar-benar punya semangat, haleluya, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Haleluya. Allah sendiri, Allah, pribadi Allah. Ya, bersama dengan kita. Ya. Haleluya. Nah, sekarang kita mau lihat lebih jauh. Kalau Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, maka dia juga punya sifat-sifat keilahian tentunya. Ya, atribut kealahan kalau bahasa kerennya, atribut kealahan. Nah, saya akan akhiri dengan hal ini ya. Ada 3 atribut kealahan yang paling mewakili, yaitu Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Nah, kita mau lihat bagaimana dengan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus Maha Hadir? Apakah Roh Kudus itu Maha Tahu? Apakah Roh Kudus itu Maha Kuasa? Ya. Sifat-sifat keilahian dari Roh Kudus. Nah, perhatikan. Yang pertama, Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ini adalah perkataan dari pemazmur Raja Daud. Dia berkata, kemana aku bisa menjauhkan diri dari Roh Kudus? Tidak ada tempat di mana Dia tidak hadir, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu mau di mana saja, saudara-saudara mau kemana saja, ada di mana saja, Dia hadir. Dia hadir. Katakan kita naik sampai ke puncak Gunung Semeru, apakah ada? Dia ada di situ. Katakan kita menyelam ke bawah laut, ya, apakah Roh Kudus ada? Dia ada. Pemazmur bilang, bagaimana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Gimana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Meskipun aku ke langit, aku masuk ke laut, Roh Kudus itu ada, Bapak Ibu. Haleluya. Karena Dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Ya,
Kalau gitu kita takut apa sekarang? Amin. Ya. Dan yang lebih dahsyat lagi, coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Coba saya bacakan ya. Perhatikan ayat ini ya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Coba Bapak Ibu perhatikan, saudaraku. Pemazmur sampai ngomong, katakan aku pengen supaya aku dilingkupi dengan kegelapan. Ya saya tidak tahu ya apa yang dia maksud dengan sesungguhnya, kok dia ingin supaya kegelapan yang melingkupi dia ya. Umumnya orang ingin dilingkupi dengan terang, bukan? Tapi mungkin satu saat orang itu dilingkupi dengan kegelapan. Maka pemazmur bilang, kegelapan pun menjadi terang. Haleluya. Malam pun bisa menjadi terang, karena Roh Kudus itu Allah. Dia adalah terang. Kegelapan pun tidak bisa menutupi kita. Haleluya. Sebab itu saya katakan bagi anak Tuhan itu sebenarnya tidak ada kegelapan. Amin. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu aminkan ini. Orang percaya itu sebenarnya tidak ada yang namanya kegelapan, itu nggak ada. Bayangkan ini. Pemazmur berkata, kalau aku ingin supaya aku dilingkupi dengan kegelapan, kegelapan itu kayak terang, menjadi terang. Mengapa? Karena ada Roh Kudus di situ, karena ada Allah di situ. Ya, makanya pada kesempatan malam hari ini kita mengikuti PA ya. Mungkin Bapak Ibu saat ini juga mengalami kegelapan dalam hatimu. Engkau merasa engkau ya dilingkupi dengan kegelapan. Kondisimu lagi dalam kegelapan. Saya mau katakan, kita harus tahu, kita harus sadar, di mana Allah ada, kegelapan itu akan menjadi terang. Amin. Ya, haleluya. Ya. Mari kita lanjut sekarang. Maha hadir, dia adalah Allah yang maha hadir. Di mana kita ada, di situ pun dia ada menyertai kita. So itu kita tidak usah takut, ya. Kita tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, sifat Allah yang kedua adalah maha tahu. Masih dalam Mazmur 139. Coba kita baca ya, saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana Roh Kudus itu tahu sampai ke dalam-dalamnya dari hati kita. Semua pikiran kita, kehendak kita, rencana kita, semua terbuka di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Bahkan dikatakan sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara pun, Roh Kudus tahu apa yang kita mau bicarakan, Bapak Ibu. Betapa luar biasa, bukan? Ya, makanya saya sering juga berdoa, Tuhan, kontrol perkataan ini, Tuhan. Supaya apa yang aku bicarakan adalah perkataan yang dari Engkau. Jadi Roh Kudus itu paling mengenal isi hati kita, manusia. Tidak ada yang tersembunyi. Dia maha tahu. Dia maha tahu. Amin. Nah, bukan cuma manusia saja. Kalau manusia itu sudah hebat. Tapi ingat, ini adalah Allah sendiri. Coba kita lihat ayat berikut ini. Ya, Roh Kudus bukan cuma mengerti hati dan pikiran manusia, bahkan hati dan pikiran Allah pun dia tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh.
Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah pun Roh Kudus itu tahu. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Haleluya, luar biasa bukan? Ya, sebab itu Paulus berkata, kami memiliki pikiran Allah. Ketika kita, saudara-saudara, menyelaraskan diri dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tahu isi hati Allah. Dia tahu, dia mempunyai pikiran Allah, maka kita juga sama. Pikiran kita akan punya pikiran Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa bukan? Kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Ya, ini yang saya gumuli. Tuhan, saya rindu untuk mengerti hatimu Tuhan. Dan itu dimungkinkan. Ya tentu firman Allah juga penting ya. Kita harus membaca firman Tuhan. Tapi seringkali saudara-saudara kita juga terbatas. Tapi Roh Kudus itu dia bisa memberitahu kepada kita hatinya Allah, pikirannya Allah. Dan satu ayat lagi tentang kemahatauan dari Roh Kudus. Nah, perhatikan. Roh Kudus itu tahu tentang masa depan. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya sudah pernah berkata, bukan, bahwa kita tidak bisa tahu tentang masa depan. Kok masa depan? Besok aja apa yang terjadi kita nggak tahu kok. Apalagi masa depan. Ya, ada satu kunci untuk kita mengetahui, yaitu melalui nubuat. Nubuat itu saya katakan seperti jendela untuk kita melihat ke masa depan. Ya, kalau kita ada dalam sebuah ruangan, kita kepengen tahu apa yang terjadi di luar sana, kita melihat lewat jendela, bukan? Oh, mendung, sepertinya mau hujan. Oh, cerah. Betul? Nah, itu nubuat. Dan perhatikan bahwa nubuat itu salah satu karunia dari Roh Kudus. Salah satu karunia dari Roh Kudus. Dia bisa mengerti. Ya, saya pernah alami itu. Saya mungkin pernah saksikan, bukan? Di saat saya mengalami sebuah kepicikan, ada seorang hamba Tuhan menubuatkan kepada saya. Dan padahal dia tidak tahu masalah saya. Dia berdoa, dan apa yang dia katakan itu terjadi. Ya, kita rindu, bukan? Ya. Dan Bapak Ibu jangan berpikir, oh, karunia ini hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Tidak. Nanti kita akan sampai juga, ya. Nggak tahu nanti sesi keberapa, kita akan melihat tentang 9 karunia Roh Kudus. Di situ kita akan melihat bahwa 9 karunia Roh Kudus ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus bisa pakai untuk melakukan mujizat, untuk bernubuat dan sebagainya. Ya. Dan saya beri satu contoh di sini. Di dalam Kisah Rasul, ya. Kita kalau mau melihat pekerjaan Roh Kudus, ya yang paling gampang, yang paling gamblang, ya kita baca Kisah Rasul. Karena Kisah Rasul itu menceritakan pekerjaan Roh Kudus, ya. Kalau Injil, 4 Injil itu menceritakan pekerjaannya Yesus, bukan? Ya. Tapi di Kisah Rasul kita melihat pekerjaannya Roh Kudus. Pekerjaannya Roh Kudus, ya. Makanya Kisah Rasul itu ada yang mengatakan the acts of Holy Spirit, ya, perbuatan dari Holy Spirit, kisah dari
Roh Kudus, ya. Nah, dalam Kisah Rasul 11 ayat 28, perhatikan di sini, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, di sini kita melihat bagaimana Roh Kudus itu menyatakan tentang masa depan. Melalui seorang yang dikaruniai nubuat, karunia nubuat. Dia memang seorang nabi ya, namanya Agabus. Dia berkata bahwa akan terjadi kelaparan dan itu terjadi. Itu terjadi. Saya ingat dengan Yusuf, bukan? Yusuf juga berkata di depan Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Dan itu terjadi. Jadi kita benar-benar butuh. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan semuanya ini. Karena kita sedang hidup pada zaman-zaman yang sulit. Zaman terakhir ini benar zaman yang sulit. Kita butuh petunjuk Tuhan. Kita butuh orang yang bisa memberitahu, ini loh, kamu harus begini. Betapa hebat, bukan? Lalu Roh Kudus, kita punya Roh Kudus ini. Dia memberitahu apa yang akan terjadi. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada atribut yang ketiga, sifat keilahian yang ketiga. Tadi sudah kita lihat, pertama adalah Maha Hadir, kedua Maha Tahu, dan yang ketiga adalah Maha Kuasa, omnipoten. Ya, Roh Kudus adalah Allah, dan Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya, tidak terbatas pekerjaannya. Makanya kita sebagai orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus ya, kita juga harus belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, seringkali kita membatasi pekerjaan Tuhan itu dengan pikiran kita. Oh, kalau Tuhan kira-kira kalau ini bisa, kalau itu nggak bisa. Kita sudah melihat dalam Alkitab, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini. Saya sendiri sering mengkhotbahkan ini. Tapi sungguhkah kita percaya hal ini? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, omnipoten. Tidak ada sesuatu yang dia tidak bisa lakukan. Ya, baru-baru ini saya kembali mempelajari tentang Roh Kudus. Ya, saya kaget melihat sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan. Dia sudah almarhum ya. Dia adalah hamba Tuhan yang cukup senior di GPDI, namanya Bapak Pendeta Levran Lapian. Ya, dalam satu bukunya dia menulis sesuatu yang selama ini tidak pernah saya pikirkan. Dia berkata gini, Tuhan Yesus waktu di dunia, dia melakukan mujizat bukan sebagai anak Allah, dia katakan, tapi sebagai manusia yang dipenuhkan Roh Kudus. Saya kaget. Ini membuka pikiran saya. Selama ini kan kalau kita belajar kitab Injil, ya, kita melihat nubuat-nubuat Tuhan Yesus, seolah-olah kita kan berpikir gini, ya pasti aja Tuhan Yesus memang anak Allah. Kita tidak pernah berpikir, bukan, bahwa Yesus itu waktu melakukan mujizat, dia bukan sebagai anak Allah. Dia seperti kita manusia, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja dengan sempurna dalam hidupnya. Dan sebab itu dia melakukan mujizat. Dalam kuasa roh, Tuhan Yesus bekerja itu. Dan saya amini itu. Saya coba untuk melihat kembali firman Tuhan, betul. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong gini, bukan? Kalau aku sendiri, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Coba sampai 2 kali loh Tuhan Yesus ngomong. Nanti Bapak Ibu bisa catat ya ayatnya ya. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 8 ayat 28. Coba dicatat. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 8 ayat 28. Tuhan Yesus 2 kali ngomong, dengan diriku sendiri aku nggak bisa berbuat apa-apa. Di situ saya baru mengamenkan apa yang dikatakan. Benar bahwa Tuhan Yesus itu melakukan mujizat bukan karena dia anak Allah, tapi karena Roh Kudus
menyertai kehidupannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah ngomong begini, sebelum dia meninggalkan dunia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sampai ngomong, kamu bisa, bahkan kamu bisa melakukan lebih besar dari apa yang kulakukan. Tapi ingat, bukan kita, tapi Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Jadi Bapak Ibu semua punya potensi. Kalau kita sungguh-sungguh dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kita mendapat karunia Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib melalui kita. Ya. Saya akan akhiri pelajaran ini melihat contoh daripada kemahakuasaan dari Roh Kudus. Ya, 2 contoh. Yang pertama ya, gampang. Coba Bapak Ibu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, apakah benar-benar terjadi? Ya. Dalam Kisah Rasul 5:15, murid-murid mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan dikatakan, bayang-bayang Petrus pun bisa menyembuhkan. Perhatikan, ini tidak pernah terjadi loh waktu Tuhan Yesus di dunia. Ya, tidak pernah toh di dalam kitab Injil kita membaca bayang-bayangnya Yesus bisa menyembuhkan orang, tidak pernah. Tapi murid-murid bisa. Apakah murid-murid lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tidak. Yang hebat itu Roh Kudus. Ya, bayangkan Bapak Ibu, bayang-bayangnya aja melewati orang-orang bisa sembuh. Ya. Satu lagi, di dalam Kisah 19 dikatakan sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus ketika ditempel kepada orang yang sakit, orang itu bisa sembuh. Saya masih ingat itu, ya. Waktu saya masih kecil ya. Saya masih kecil karena dulu mama itu waktu di Surabaya beribadah di tempatnya Om Ishak Leo ya. Mungkin ada yang tahu ya, hamba Tuhan senior dari GBPS namanya Om Ishak Leo. Ya. Itu juga dipakai Tuhan luar biasa. Jadi orang itu kadang-kadang yang sakit itu cuma minta sapu tangannya dibawa ke Om Ishak, tolong didoakan. Sapu tangan itu nanti ditempel ke orang sakit. Apakah kita yang hebat? Apakah Petrus yang hebat? Apakah Paulus yang hebat? Tidak. Bukan kita yang hebat, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus yang menyertai kita, itulah yang hebat. Amin. Haleluya. Kalau mereka bisa alami ini, kita juga bisa alami. Kita adalah gereja yang hidup di akhir zaman, di mana Tuhan akan memberkati, menyatakan janjinya kepada kita. Sebab itu mari. Saya rindu, hati saya berapi-api. Saya rindu supaya kuasa Roh Kudus itu dikembalikan kepada gerejanya. Supaya kita alami. Apalagi kita orang Pantai Kosta, yang tiap hari, tiap waktu kita bicara tentang Roh Kudus. Mari kita rindu kepada Roh Kudus ini. Roh Kudus bekerjalah. Ya, saya rindu melalui pelajaran ini kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mungkin ada di antara kita yang belum penuh Roh Kudus. Mari kita berdoa minta, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Ya, janji Tuhan bagi kita. Dan bagi kita yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, mari kita lebih erat lagi bergaul dengan Roh Kudus. Kita mohon supaya Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Ya. Di nama Tuhan. Ya, saya tidak panjangkan untuk sesi pertama ini. Jadi di sesi pertama ini sebagai kesimpulan ya, kita mengenal siapa Roh Kudus yang menyertai kita itu. Ya, dia adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi yang berkuasa, pribadi yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kita dan melalui kita. Alami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.